Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arin Riani dari kelas 12 IPS 5. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 3, yaitu mengenai pengaruh IPTEK terhadap NKRI dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Oke, sebelum kita membahas mengenai pengaruh IPTEK terhadap NKRI, alangkah baiknya kita harus mengetahui apa itu IPTEK. Nah, secara etimologis atau bahasa, IPTEK merupakan suatu pengetahuan tentang suatu bidang yang tersusun secara sistematis tentang kepandaian manusia yang dapat diterapkan untuk menunjang dan memberi kenyamanan bagi kehidupan manusia. Nah, itu adalah pengertian mengenai IPTEK, dan kita sebagai warga negara berhak mendapatkan atau memperoleh manfaat dari IPTEK. Nah, itu terkandung atau berada dalam pasal 28C ayat 1 Undang-Undang 1945 yang berbunyi, setiap orang berhak mengembangkan diri sendiri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Jadi itulah mengenai pengertian IPTEK dan sedikit pengetahuan bahwa kita sebagai warga negara berhak mendapatkan atau memperoleh manfaat dari ilmu dan pengetahuan tentang dan teknologi ini. Nah, setelah kita membahas mengenai pengertian IPTEK, nah kita lanjut nih ke pengaruh IPTEK terhadap NKRI. Nah, berbicara tentang pengaruh pasti ada pengaruh positif dan pengaruh negatifnya dong. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai pengaruh positif kemajuan IPTEK bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai aspek politik nih. Aspek politik ini kita mempunyai 3 poin. Yang pertama, keterbukaan. Nah, dengan adanya IPTEK ada era keterbukaan atau globalisasi nih, sehingga dengan adanya keterbukaan banyak informasi mulai dari informasi yang sedikit private atau bahkan informasi yang emang seharusnya kita dapatkan gitu. Contohnya misalkan lembaga-lembaga pemerintah memberi informasi mengenai jalannya lembaga tersebut, atau contohnya misalkan di sekolah kan ada dana bantuan operasional sekolah nih. Nah, sekarang rincian dananya itu digunakan untuk apa dan besarnya berapa itu kita bisa lihat di website loh. Jadi dengan adanya itu memudahkan kita gitu, jadi lebih transparan. Nah, dengan adanya keterbukaan ini sehingga akan memunculkan kontrol sosial, jadi membuat orang-orang itu untuk tidak melakukan hal-hal yang nyeleneh atau aneh gitu, atau yang membuat licik gitu, karena mungkin akan dihujat oleh para netizen gitu. Jadi yang adanya IPTEK akan memunculkan keterbukaan dan kontrol sosial. Nah, yang kedua yaitu kebebasan. Nah, reformasi digital seperti ini atau di era digital seperti ini sangat menjunjung tinggi kebebasan. Dengan adanya kebebasan, kita semua mampu meningkatkan kualitas diri kita. Misalkan dengan adanya IPTEK, kita ingin mengikuti seminar-seminar, itu bisa kita mudah untuk mengikutinya gitu, tidak perlu berangkat kemana-mana, tinggal kita membuka laptop, kita sudah bisa mengikuti seminar-seminar, dan itu akan meningkatkan kualitas diri kita. Nah, dengan adanya kebebasan juga kita berhak mengemukakan pendapat kita, itu yang paling utama, sehingga bebas menentukan pilihan atau kecenderungan politik gitu ya. Nah, maka di bidang politik akan memberikan dampak positif, yaitu ini poin yang ketiga, yaitu pemerintahan yang demokratis. Kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya atau Orde Baru yang namanya keterbukaan informasi, demokratisasi mungkin jarang sekali, tapi sekarang
sudah lebih transparan ya, kita bisa mengetahui jalannya pemerintahan kita melalui berita-berita seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke aspek ekonomi nih. Yang pertama, dampak positifnya itu pasti meningkatnya investasi asing ya. Pasti dengan adanya iptek banyak investasi asing yang tertarik untuk mungkin berinvestasi di Indonesia. Dan yang kedua, terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi dalam negeri, yaitu tentu jelas ya, dengan adanya iptek produk-produk dalam negeri kita itu bisa kita pasarkan bukan hanya di dalam negeri melainkan ke luar negeri dengan memanfaatkan iptek, seperti sekarang adanya Shopee, yang Lazada seperti itu. Yang ketiga, mendorong para pengusaha untuk meningkatkan investasi dan menghilangkan biaya tinggi. Oke. Yang keempat, meningkatkan kesempatan kerja dan devisa negara. Nah, dengan adanya iptek itu memberikan kita kesempatan kerja yang luas gitu, seperti misalkan kita ingin bekerja ke luar negeri gitu ya, untuk menjadi TKW dan sebagainya. Dan yang kelima, meningkatnya kemakmuran masyarakat. Nah, tentu nih dengan adanya iptek kita dapat membantu masyarakat untuk meningkatkan kemakmurannya. Misalkan ibu-ibu yang berumah tangga jualan yang biasanya di depan rumah, misalkan dagangnya, sekarang dengan adanya iptek mereka bisa menjual produknya itu melalui misalkan Facebook, Instagram, sehingga produk yang dijualnya itu meluas gitu ya pasarnya itu. Jadi orang-orang tahu, bukan hanya mungkin tetangganya tapi luar lingkungannya pun tahu. Nah, oke. Yang keenam yaitu menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi. Ini jelas nih, karena yang tadinya kan masuk tuh para investasi asing, dan pastinya negara kita tuh mendapatkan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi. Nah, itu nih secara garis besar mengenai dampak positif atau pengaruh positif terhadap ekonomi. Oke nih, selanjutnya kita membahas mengenai pengaruh positif di bidang sosial dan budaya. Nah, pastinya dengan adanya iptek memberikan kemudahan akses informasi dong ya, karena sekarang kita mudah mengakses berbagai informasi. Contohnya misalnya kita mungkin gak tahu nih lokasi seseorang ada di mana. Dengan adanya iptek kita jadi bisa tahu nih lokasi seseorang dengan adanya GPS. Atau mungkin kita mau liburan kemana, kita gak tahu tempatnya, sekarang kita mudah tinggal buka Google Map, cari tujuannya, langsung kan gampang. Nah, yang kedua, kemudahan akses tata nilai sosial. Nah, ini berkaitan dengan tadi ya, kemudahan akses informasi. Nah, kita jadi tahu memberikan pengetahuan kita mengenai berbagai nilai sosial dunia. Contohnya cara hidup, pola pikir yang baik gitu ya. Contohnya kita gak tahu nih budaya Jepang, Korea tuh gimana awalnya, tapi dengan adanya iptek kita jadi tahu, ternyata budaya Jepang tuh gini dengan mengakses misalnya Instagram, YouTube, dan masih banyak lagi. Nah, yang terakhir, kemudahan kebiasaan atau etos kerja. Nah, dengan adanya iptek ini kita bisa menjadi semangat kerja yang ditampilkan oleh orang lain untuk kita terapkan dalam kehidupan kita. Oke, itulah mengenai aspek sosial dan budaya. Nah, yang terakhir itu kita lihat dari aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Yang pertama, menguatnya supremasi hukum dan demokratisasi dan pemenuhan HAM. Yang kedua, menguatnya tuntutan tugas penegak hukum agar transparan. Itu jelas sekali ya, dengan adanya iptek kita penegak hukum pastinya akan lebih transparan gitu. Yang ketiga, menguatnya regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan. Jelas dengan adanya iptek kita bisa tahu bagaimana lembaga itu bekerja atau
apa sih, gimana sih pembuatan peraturan perundang-undangan, apa sih peraturan yang akan dibuat gitu ya. Dan yang terakhir itu membuatnya supremasi. Nah mungkin itu 4 aspek mengenai pengaruh positif kemajuan iptek. Nah selanjutnya, kalau ada pengaruh positif pasti ada pengaruh negatifnya dong. Nah sekarang kita akan bahas mengenai pengaruh negatif kemajuan iptek bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oke, yang pertama kita akan membahas dari segi politik nih. Dengan adanya iptek menimbulkan adanya terorisme. Nah, semakin maju iptek maka akan semakin beragam juga tindakan terorisme yang ada di Indonesia. Bahkan yang kedua ini tindakan radikalisme atau tindakan radikalisme itu seperti seseorang yang ingin memberikan paham-paham yang tidak berkaitan dengan Pancasila atau bahkan berseberangan dengan Pancasila. Nah, orang-orang akan mudah mencari informasi, kemudian orang-orang juga akan mudah menyebarkan informasi. Nah, ini tuh sedikit atau dampak negatif dari iptek sih. Nah, karena tentu dengan adanya keterbukaan informasi ini sangat berkaitan erat dengan penyebaran berita bohong. Apalagi tingkat literasi di negara kita itu sangat rendah dan orang-orangnya itu seringkali mudah percaya gitu ya. Nah, dengan adanya iptek juga dampak negatifnya itu yang terakhir adalah memunculkan liberalisme atau kebebasan yang sangat bebas atau sebebas-bebasnya. Nah, ini menimbulkan rasa orang Indonesia itu ingin bebas gitu, tanpa mereka sadari bahwa kebebasan di Indonesia itu harus didasari oleh nilai-nilai agama dan Pancasila. Nah, selanjutnya kita masuk ke bidang ekonomi. Dampak negatifnya nih, rendahnya penyerapan tenaga kerja di sektor-sektor padat karya. Ini ironis banget nih ya, karena pastinya dengan adanya teknologi atau semakin majunya teknologi, kita misalkan ya anak-anak SMA beberapa tahun ke depan pasti akan lambat laun pasti akan tergantikan oleh teknologi gitu ya, karena semuanya sekarang aja udah mulai menggunakan teknologi gitu ya. Nah, yang kedua, Indonesia dibanjiri produk asing yang tidak mengenal batas-batas negara. Oke, itu tentu jelas dengan adanya iptek ya, banyak produk-produk asing yang masuk ke Indonesia sehingga produk-produk dalam negeri mungkin agak tersingkirkan gitu ya. Yang ketiga, membanjirnya investasi asing yang menguasai sektor vital. Tentu jelas ini dengan adanya iptek banyak investor asing yang masuk ke Indonesia sehingga para investor dalam negeri itu kesulitan gitu untuk masuk ke ruang lingkupnya gitu. Nah, yang keempat, pemerintah hanya regulator atau berlaku hanya mekanisme pasar. Yang kelima, timbulnya kesenjangan sosial akibat persaingan bebas. Jelas ini dengan adanya iptek yang misalkan yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Dalam pandemi aja contohnya ya, sekarang misalkan ada pejabat yang kalah makin kaya gitu dan rakyatnya tuh malah makin miskin gitu ya, mungkin entah apa gitu yang dilakukan, tapi dengan adanya ilmu pengetahuan ya jadi seperti itu, ada kelicikan atau apa kita gak tahu, tapi ya ini kita ngomongin dampak negatif ya. Nah, itu sih kalau dampak negatif menurut atau dalam bidang ekonomi. Oke, yang ketiga itu kita lihat dari aspek sosial dan budaya. Nah, dengan adanya iptek itu menimbulkan sifat konsumtif di mana masyarakat contohnya ingin membeli barang ya tinggal beli gitu, misalnya sistem COD gitu ya, atau menjadi masyarakat yang boros gitu. Nah, dengan itu juga menimbulkan sikap yang hedonisme atau ingin memamerkan barang-barangnya di sosial media gitu ya, sehingga memunculkan sifat
ya sifat pamer itu. Nah, yang ketiga itu menimbulkan sikap individualisme, yaitu lebih mementingkan diri sendiri gitu ya. Dan yang keempat menimbulkan kesenjangan sosial. Jelas ini dengan adanya iptek itu menimbulkan kesenjangan sosial tadi antara si kaya dan si miskin. Nah, dengan adanya iptek juga dapat memudarnya nilai agama, memudarnya nilai solidaritas dan westernisasi. Nah, westernisasi ini jadi sikap kita, karena di Indonesia ini masyarakatnya udah mulai liberal gitu ya, ingin mendapatkan kebebasan yang sangat bebas gitu ya. Jadi mereka itu mencontoh budaya-budaya barat gitu misalnya, sehingga memudarnya nilai agama, memudarnya nilai solidaritas, memudarnya nilai agama, misalkan yang agamanya Islam gitu lebih suka misalkan budaya-budaya Korea atau Jepang seperti itu, mencontoh misalkan. Nah, mungkin itu tentang sisi negatif iptek terhadap aspek sosial budaya. Oke, selanjutnya nih yang terakhir, dampak negatifnya kita lihat dari aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Yang pertama itu karena dengan adanya iptek atau ilmu pengetahuan yang disalahgunakan akan menimbulkan anarkisme. Oke, sehingga orang-orang tingkat emosionalnya itu lebih tinggi, karena ini mungkin berhubungan juga dengan hoax gitu ya. Nah, adanya kejahatan dunia maya dan hoax itu sangat jelas sekali. Dengan adanya iptek banyak sekali kejahatan dunia maya dan hoax gitu, atau berita-berita hoax mengenai misalkan bencana di mana gitu ya. Terus kejahatan dunia maya itu banyak sekali seperti pinjaman online atau kejahatan cyber gitu ya, seperti penipuan gitu, modal misalkan kenalan di Facebook terus ketemuan, terusnya akhirnya menimbulkan kejahatan seperti pemerkosaan dan lain-lain. Nah, yang terakhir itu memudarnya semangat bela negara. Nah, ini patut kita tegaskan kembali bahwa semangat bela negara ini, kita sebagai pemuda harus benar-benar meneguhkan semangat bela negara ini gitu ya. Jadi kita harus lebih mencintai negara ini. Jangan sampai dengan adanya iptek rasa kita untuk membela negara itu berkurang gitu. Nah, mungkin itu mengenai pemaparan materi tentang pengaruh iptek terhadap NKRI dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Oke, mungkin segitu ya pemaparan materi mengenai bab 3, yaitu tentang pengaruh iptek terhadap NKRI dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Mohon maaf banget nih kalau misalkan dalam penjelasannya masih kurang jelas atau ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekali lagi, kita sebagai pemuda jangan sampai hilang rasa semangat bela negaranya. Tetaplah jadi warga negara yang baik, junjung terus nilai PPKN-nya, to be good citizenship. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.